Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana. Setelah tadi malam kita semua dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, dan cepat ataupun lambat, sadar ataupun tidak, sekarang, nanti, besok ataupun lusa, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak atau Ibu pimpinan DLH, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Sekretaris DLH Kota Padang. Mudah-mudahan Bapak Ibu pimpinan senantiasa sehat walafiat. Kemudian tetap menjadi pimpinan yang amanah, kemudian menjadi teladan yang baik untuk seluruh bawahannya. Kemudian Bapak Ibu semua keluarga besar yang hadir di rumah kediaman almarhum Bapak Rusdi. Rusli atau Rusdi? Di sini tulisannya Rusdi ya. Rusli ya. Bapak Rusli almarhum. Almarhum itu bahasa Arab Bapak Ibu, bukan bahasa Indonesia. Dan yang makai itu hanya orang Islam. Orang non-Islam tak boleh pakai almarhum ataupun almarhumah. Karena artinya almarhum itu semoga si mayat atau orang yang meninggal dunia tadi mendapatkan rahmat dari Allah. Dia orang kafir jadi disebut almarhum. Tu hari pakai biar cari surang. Tidak urusan awak. Lo kafir kamu. Almarhum, almarhumah. Mudah-mudahan almarhum Bapak Rusli tergolong hamba Allah yang husnul khatimah. Jadi kalau orangnya sudah meninggal, pakai tergolong. Jadi kalau masuk chat WA awak telah meninggal dunia Sianu bin Sianu, semoga husnul khatimah. Salah. Kalau nyala meninggal. Tapi kalau sedang sakaratul maut, ayo semoga husnul. Tapi kalau lama meninggal, semoga tergolong husnul khatimah. Begitu. Yang senganik-senganik kau para lu paham. Kadang masuk di WA awak kan.
Baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga almarhum ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah, Cik. Bapak Ibu, keluarga besar mulai dari anak almarhum, ada anak, istri almarhum, mana istri? Kemudian cucu kalau ada lah cucu Bu. Allah, berapa cucu Ibu? 1. Alhamdulillah. Anak berapa orang Bu? 2 orang. Alhamdulillah. Anak cucu itu merupakan investasi yang sesungguhnya bagi kita yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Itu investasi yang sesungguhnya. Anak keturunan kita, cucu kita bisa mengalirkan pahala kepada orang tua. Ya kan? Kalau anaknya saleh dan soleh, terutama anak almarhum nih. Siapa namanya? Iqbal. Nama si Iqbal rancak gomar. Ya. Iqbal tu lihat tahu artinya Iqbal. Iqbal itu artinya orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya diterima. Ya Iqbal ya. Itu Iqbal harus mendoa. Ya, kalau tidak mendoa boleh terima. Lamarnya diterima. Doanya diterima, cita-citanya dikabul. Itu makanya orang bilang makbul. Makbul. Dikabul, Iqbal. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi kini kau kurang lebih 15 menit. Mau ingin menyampaikan pesan Allah kepada kita semua, terkhusus untuk keluarga besar. 1. Apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jawablah Allah. Pilih mana baik. Ada semua. Ya. Pak Bus pandai jawab ya. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Jangan kalian mengatakan orang mati itu mati. Mereka tak mati, tapi mereka hanya pindah alam. Alam itu kan akan kita lalui itu. Patamu kita alam rahim. Kalau yang dari dasar mana? Alam ruh. Sudah alam ruh, nanti alam kau kan dari rahim itu sadona. Kan ada bayi tabung sekono. Nah, rahim sadona. Alam rahim. Selesai alam rahim kurang lebih 9 bulan keluar awak masuk alam dunia. Kini awak masih dalam dunia. Almarhum sudah selesai alam dunia, maka pindahlah namanya alam kubur. Fisik alam kubur, ruh alam barzakh. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, almarhumlah dulu karena sesuai janji. Nah awak kau pasti sia saja awak pasti kasinan, termasuk diri hamba pribadi. Ya kan? Cuma pertanyaannya Bapak Ibu, nama membedakan awak beko ba'a cara awak mati. Itu sih nama bedanya. Kalau mati itulah pasti dia awak pindah awak alam itulah pasti. Cuma ba'a awak pindah alam tu nambah beda. Ini contoh yang baru viral sekarang 10 Zulhijjah kemarin. Dr. Muhammad Yahya Waloni meninggalnya di atas mimbar Jumat sedang menyampaikan khutbah Jumat. Ini luar biasa kemuliaan. Bahkan beliau itu mantan pendeta Bapak Ibu. Islamnya itu bukan dari lahir, Islamnya dari tahun 2006 sampai tahun 2025. Berapa tahun itu?
Kita Islamnya dari rahim kan? Lahir kita udah Islam. Tu baca kok bisa meninggal mode itu lembuya. Itu tergantung awak pula. Jadi nan mati itu tergantung dia awak. Nan ajal tak bisa dirubah Bapak Ibu. Almarhum Bapak Rusli usia 67 tahun. Tak bisa diganggu gugat usia itu. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran boleh nanti dilihat surat Al-A'raf ayat 34. Apa kata Allah? Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nak mau bunyi lah dia dah. Allah. Baik Bu, apa kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34? Walikulli ummatin ajal. Setiap orang sudah ada ajalnya. Aduh, ambolah ada ajalnya, Pak Bus aduh. Bisa jadi Pak Bus duluan, ambo belakangan. Atau sebaliknya ambo belakangan, Pak Bus duluan. Itu. Jadi ajallah hadis adanya Pak Ibu. Tak bisa wa undur kecuali fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kalaulah tibu ajal tu Pak Ibu, tak bisa diundur, tak bisa dimajukan. Itu mangkonya Bapak Ibu, tak boleh dalam Islam kau doa panjang umur. Ada sih kau doa panjang umur. Kalau ada berhenti lagi. Tak boleh ya. Nah boleh itu doa badan umur berkah. Ya Allah panjangan umur ambo ya, tak boleh ya. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi salamukan masih mendoa doa panjang umur tu berhenti lagi. Sebab bertentangan dengan ayat nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan. Saatan kata Allah walaupun 1 detik. Apalagi panjang 1 detik sih nggak bisa. Almarhum usianya 67. Beliau nggak bisa dipanjang-panjangan lagi. Memang sudah ketentuan Allah. Oleh sebab itu kepada keluarga besar ini pesan. Almarhum meninggal bukan karena sakit. Ini dipegang elok. Almarhum meninggal bukan karena tua. Almarhum bukan meninggal karena sebab apapun, tapi memang ajalnya sudah sampai. Jadi kalau orang bertanya, "Bah kok meninggal?" Ajalnya lah sampai. Kalau itu jawab awak, ndak ada bertanya lain orang no. Tapi kalau awak ditanya orang, "Bah kok meninggal?" Inyo sakit bapak. Oh lah bau beak talun. Di mana bau beaknya? Panjang pertanyaannya Pak Ibu. Tapi kalau jawab cie saya, almarhum memanglah sampai panggilan Allah. Apa itu caranya? Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada kaitannya dengan sakit, tak ada kaitannya dengan tua. Kalau ada kaitannya dengan sakit Bapak Ibu, bara banyak orang sakit tidak meninggal. Ada nak koma lah sebulan tidaklah meninggal. Ada orang koma lah 3 bulan tidaklah meninggal. Sudahlah koma 3 bulan di doa lah orang mati, tidaklah mati-mati. Tidaklah mati. Ada aja ya. Artinya apa? Ajalnya alun sampai. Oleh sebab itu Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul kecek Pak Ibu Syekh tadi bahwa tidak ada kaitannya dengan sehat, tidak ada kaitannya dengan sakit, tua dan muda. Beliau mengingatkan kepada kita tadi, kami nak merasalah tua kok kan betul kecek Bu Syekh tadi. Lah paling tua lo di sekolah nak Bu Syekh. Jadi jangan belum merasa nan tua kok mati dulu indah jo. Kadang-kadang nak muda dulu. Itu. Dan sebab itu Pak Ibu yang muliakan Allah SWT, tanamkan dalam diri kita dan keluarga besar bahwa almarhum meninggal dunia karena ajalnya sudah sampai.
Yang kedua, yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga besar. Apa kata Allah? Ista'inu bis-sabri was-salah. Keluarga besar menghadapi ujian ini, almarhum pindah alam atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka dihadapi dengan sabar dan tetap istiqomah solat. Ada sabar tu ya. Nah, kos salah satu contoh sabar. Dan sabar tu Bapak Ibu aziyadatu khairiyah. Yang disebut dengan sabar itu usaha maksimal dari keluarga besar, dari istri, dari anak, dari cucu dan seterusnya untuk tetap meningkatkan nilai-nilai kebaikan. Itu namanya sabar. Termasuk silaturahim. Nah ini kan termasuk sabar nih. Silaturahim dengan kawan-kawan kantor, silaturahim nanti dengan kawan dari orang tua kita, silaturahim dengan orang tua dari orang tua kita, silaturahim dengan dunsana dari orang gaib kita. Walaupun beliau lah meninggal, dan silaturahim tetap dijaga. Nah, itu Iqbal. Bersama dengan adik-adik kan, atau ibu, tetap silaturahim dengan keluarga dari almarhum dijaga dengan baik. Itu namanya sabar. Bukan sabar yang selama ini kita pahami kalau di toko orang kepala diam saya. Nah, itu tidak sabar namanya. Itu panakui. Toko orang kepala diam saya. Dalam Islam tak boleh diam no. Kalau di toko orang sekali, wak toko lah sekali. Itu Islam majan awak. Kalau dicibik orang sekali, cibik lah sekali, jangan dua kali. Kalau dua kali cari masalah awak nemu tu. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu, itu Islam majan awak. Artinya yang sabar itu bukan seperti itu. Yang sabar itu adalah meningkat kebaikan keluarga besar. Termasuk istri, anak, meningkat kebaikannya. Kebaikan itu kan banyak. Bisa silaturahim, bisa hubungan awak antara tetangga. Itu harus tetap diperbaiki, dipererat. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikapi kata Allah bisolati, dengan solat. Solat itu Iqbal maknanya dua. Satu, solat yang dilakukan oleh Iqbal dan keluarga besar. Ini mau cakap nih ya. Mau nak tahu loh Iqbal solat atau tidak, mau nak tahu. Tapi mau berprasangka baik, Iqbal dan keluarga rajin solat. Nah, itu yang sabar tuh. Nah, itu yang minta tolong dengan solat tuh. Yang kedua, Iqbal makna solat tadi, Iqbal as-salatu bimakna doa. Nah, ini tugas Iqbal, tugas istri almarhum, ad-du'a'u alaihi, mendoakan almarhum. Itu bila awak mendoakan bu ya, setiap selesai solat. Baca mendoakan bu ya. Doanya ada tiga. Satu, mintakan ampunan. Dua, mintakan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tiga, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala amalnya diterima dan dilindungi dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya doanya Allahumma ghfir, ya paling Iqbal dong. Allahumma ghfir lahu warham wa'afi wa'fu anhu. Seindah-indahnya Iqbal mah adiknya dah. Seindah-indahnya berdua mendoa tu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Selesai solat tu Iqbal baca tu. Kalau tidak solat batu ya. Doa orang tak solat tak berlaku. Jadi doa orang tak solat tak berlaku. Yang berlaku itu adalah doa orang yang solat baru sampai. Misalnya anak meninggal orang gaib meninggal, tapi anak anda solat no, dia berdoa, ya Allah ampuni, tidak sampai. Kenapa? Karena anaknya nggak solat.
Tidak memenuhi syarat. Jadi yang disebut oleh Rasulullah SAW, mengalir pahala itu walaupun orangnya sudah meninggal dunia, termasuk doa itu adalah doa orang yang sholat. Awak sedar kan hadir gini ke mah, beko awak mendoa kan, sama-sama. Awak nan sholat sampai doanya ke almarhum, tapi nan tak sholat tak sampai. Kau mohon maaf cakap saja, jangan beranglah kamu. Baik ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu Iqbal baca. Kalau salat tahajud malam baca, selesai salat. Kalau itu ndak apa pahala ibu ya. Minimal Iqbal dan keluarga besar termasuk istri kirimkan surat Al-Fatihah. Niatkan dalam hati, ya Allah, saya mau mengirimkan surat Al-Fatihah kepada almarhum. Al-Fatihah itu namanya sedekah surat Al-Fatihah. Jadi Pak Ibu, kalau sedekah itu berbeda aja infak. Kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. Tapi kalau infak khusus materi. Itu makanya di masjid, di musholla itu tulisannya kotak infak lah, kotak sedekah. Kenapa begitu? Karena sedekah itu bisa dengan senyum. Takutnya beko kotak infak itu ditulis kotak sedekah, orang mencari kotak infak, nak masuk piti punya senyum saya. Itu makanya kotak infak. Yang diminta itu piti, bukan senyum. Baik Bu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kini Iqbal dan adiknya kemudian istri beliau bisa bersedekah dengan surat Al-Fatihah. Kalau misalnya tak hafal atau dek sibuk mana tak kaja-kaja saya buya wala ke berdoa Al-Fatihah. Baca saya. Itu orang gaib awak. Termasuk kita sadonyo orang gaib nan lah meninggal atau dun sanak kita lah meninggal, bisa kita membacakan surat Al-Fatihah. Itu doa yang bisa disampaikan oleh keluarga besar, anak, istri dan cucu almarhum. InsyaAllah doa yang dipanjatkan oleh anak, istri dan cucu akan sampai kepada almarhum Bapak Rusli. Sampai bila awak mendoaanmu ya? Itulah pertanyaannya. Sampai awak mati belum? Termasuk anak awak besok mendoakan awak sampai mati pula. Anak-anak awak mendoakan orang gaibnya juga begitu sampai meninggal pula. Tapi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan oleh anak-anak yang memang dituntut kesalehannya. Kadang-kadang anak kau kan seminggu sih tekana orang gaib. Iya kan? Sudah lah itu anak takana orang gaib leno. Jangan kamu doa takana sih tak. Lewat masuk sini nak. Iya kan? Oleh sebab itu nan lalu po orang gaibnya nan lama meninggal kini kana balik mangananya jo doa. Bacakan surat Al-Fatihah. Pak Ibu, demikian saja kira-kira nan dapat mau sampaikan. Satu tadi orang meninggal bukan mati tapi pindah alam. Yang kedua apa tadi? Ajal ketentuan sudah ada dan setiap kita tinggal menunggu waktu karena kita sudah punya ajal masing-masing dan tak boleh doa panjang umur. Yang ketiga terakhir, tugas untuk keluarga besar mendoakan almarhum Bapak Rusli. Baik, sekian, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Terakhir, mari kita doa bersama untuk almarhum Bapak Rusli. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baitihil kiram wa bit takhsis ila ruhi Bapak Rusli lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعله Bapak Rusli min husnil khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu waj'al mathwahu Bapak Rusli fi jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al alahu Bapak Rusli minas sabirina alal musibah wal istiqamah fil ibadah bihaulika wa biquwatika wa biinayatika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhil jama'ah الحاضرين والحاضرات من حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Mujibas Sa'ilin. Istajib du'aana wa taqdi ma hajatina wa hajati sahibil musibah min alihi Bapak Rusli bi barakati suratil Fatihah wa bi karamati suratil Fatihah. Innaka antas sami'un du'a wa innaka antas sami'ul alim wa innaka antal azizul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab nan salah datangnya dari ambo pribadi. Kalau ada nambana Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.